Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa belajar meskipun melalui secara virtual. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, keluarganya, juga kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat darinya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang pelajari bab 4 pendidikan agama Islam, yaitu tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Baik, kompetensi dasarnya yaitu diharapkan kalian yang pertama dapat membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwidnya. Lebih-lebih apabila dengan lagu yang bagus, tentunya itu adalah nilai lebih. Kemudian nanti diharapkan kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis yang terkait dengan sikap demokratis. Baik anak-anakku, nah dapat dilihat di sini bersatu dalam keragaman, pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan dan kemajemukan merupakan sunnatullah atau ketetapan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya, antara lain Quran Surat Hud ayat 118 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji umatnya, mana yang terbaik. Ibnu Jabir At-Tabari dalam bukunya Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran juz 20 menyatakan bahwa jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala dapat menjadikan seluruh syariat menjadi satu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membeda-bedakannya untuk menguji umatnya dan untuk mengetahui siapa yang taat dan yang tidak taat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa firman-Nya menganjurkan hal-hal sebagai berikut, agar sesama masyarakat dunia dan sesama umat beragama saling berlomba-lomba dalam kebajikan dan bukan dalam keburukan, apalagi kekerasan, yang disebut dengan fastabiqul khairat. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan maupun binatang dan tumbuhan, baik di yang gaib dan yang nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan, maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Coba perhatikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Ya, itu tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Nanti kita baca ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jika kamu benar-benar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, dan janganlah kebencian kepada kelompok lain menjadikan kamu tidak berlaku adil atau objektif. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Oleh karena itu, Indonesia dengan kebinekaan dan keragamannya dalam berbagai aspek mengembangkan sistem demokrasi dalam bernegara. Itulah sebagai pembuka Quran Surat Ali Imran ayat 159
Kita baca, langsung saja dipandu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, bisa kita terapkan dalam perilaku mulia. Inti dari Quran surat Al-Imran yang pertama adalah bersikap demokratis sesuai pesan Quran surat Al-Imran ayat 159. Dengan cara menerapkan perilaku demokratis antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama tadi bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Tadi dikatakan fabima rahmatin minallahi linta lahu. Berkat rahmat Allah itu Rasulullah bersikap lemah lembut. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Itu penting. Nah, karena mudah sekali kita merasa pendapat kita ini paling benar, mungkin saja begitu. Hanya dalam menghargai pendapat orang lain itu agak sulit. Makanya ini diperintah dalam Quran surat Al-Imran ini. Ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Keempat, memaafkan kesalahan untuk saudara-saudara yang bersalah. Kelima, menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas. Keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi di awal bermusyawarah, memohonkan ampun, saling memaafkan, berdoa. Nah, tentunya pada akhirnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Kalau ada kepentingan bersama, tentunya harus dirumuskan. Contoh, kalau di desa ada yang dinamakan dengan musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Itu dari awal tiap RT, kemudian RW, dan lurah itu berkumpul mengundang tokoh masyarakat, kemudian merumuskan hal-hal apa saja yang nanti tahun depan diprioritaskan untuk dibangun di desa tersebut. Setelah di dusun itu berkumpul para tokoh masyarakat, nanti dibawa ke tingkat desa. Nah, itulah musyawarah. Untuk keputusan bersama ya. Harus ada musyawarah, harus ada kesepakatan bersama, harus berlapang dada, harus saling memaafkan. Kemudian menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Nah, makanya ini contoh ya, ada yang namanya keterlibatan perempuan, misalnya kalau sekarang sudah mulai itu
Guru pun sekarang sudah banyak yang perempuan, perangkat desa sudah banyak yang perempuan, anggota BPD harus ada unsur perempuannya, gitu. Tidak ada diskriminasi atas nama apapun, baik itu warna kulit, ras dari mana, suku dari mana, agama apa. Kalau berperan untuk negara boleh, kecuali urusan akidah ya, itu kita tidak ada toleransi gitu ya. Selanjutnya, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Nah, di sekolah tentunya sudah belajar, ada yang jadi pengurus OSIS, pengurus IRMAS, kemudian Paskibra dan lain sebagainya. Itu kita sedang belajar tentang ilmu politik. Nah, partisipasi kita dalam membangun bangsa. Nanti di masyarakat tentunya itu sangat dibutuhkan ilmu organisasi tersebut. Nah, rangkuman dari apa yang disampaikan, kandungan surat Ali Imran ayat 159 dan hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal penting. Berikutnya, mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Bahkan di tingkat keluarga pun harus ada musyawarah. Nah, seorang ayah tidak bisa memutuskan keputusan itu sendiri. Harus ada masukan dari ibu, dari anak. Seperti memilih lembaga pendidikan yang cocok, itu, memilih tempat kerja, kalau lingkup masyarakat memilih ketua RT dan lain-lain. Nah, bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah, baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain, dengan cara ya lemah lembut ketika menyampaikan pendapat kita ya. Berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang mungkin berlaku tidak wajar sehingga memancing amarah kita. Mungkin saja ada orang yang ketika kita musyawarah, ada saja mungkin ya orang yang memancing kita amarah, namun kita harus memaafkan mereka. Ketika sudah beres musyawarah, maka kita harus legowo. Kemudian konsisten terhadap keputusan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila ternyata keputusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Ketika musyawarah sudah diputuskan, direncanakan begini, nah kita harus tawakal kepada Allah. Adapun nanti ketika pelaksanaan tidak sesuai dengan ketika musyawarah, nah kita sudah bertawakal kepada Allah, kita sudah berusaha. Ya, kita tidak berdosa kalau begitu. Antara musyawarah dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Jadi ternyata musyawarah itu bagian dari demokrasi. Nah, di kalangan ulama terjadi pro dan kontra, sebagian menerima dan sebagian lain menolak. Itulah beberapa hal tentang indahnya hidup dalam keberagaman, bab 4. Itu hanya diambil dari buku paket. Kalian boleh tentunya belajar dari sumber lain, boleh itu dari ustadz di lingkungan rumah kalian, ataupun dari internet dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Itu mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.